Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 bab 5 pengolahan data dari buku ISPS Matematika di latihan ulangan akhir tahun nomor 1 sampai 12. Nah, karena soalnya ada banyak dari halaman 148 sampai 151, jadi Kak Rina bagi beberapa bagian ya. Sekarang kita bahas bagian A, yang pilihan ganda untuk nomor 1 sampai 12 dulu ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita langsung menjawab ya adik-adik ini di bagian 1. Bilangan bulat berikut, posisinya berada paling kanan pada garis bilangan adalah kita jawab nomor 1. Nah, Karina sudah buat garis bilangan seperti ini. Ya, untuk angka-angka yang ada di sini, Karina sudah masukkan di garis bilangan ini. Ada 15, 21, min atau negatif 21, dan min 15 ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, pertanyaannya yang berada paling kanan, berarti ini ya. 21. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 2, bilangan di atas jika diurutkan dari yang terbesar adalah, nah untuk negatif ya, kalimat yang negatif semakin besar angkanya atau bilangannya dia semakin kecil ya. Namun kalau bilangan yang positif semakin besar ya dia semakin besar. Berarti kita lihat yang positifnya saja yang paling besar. Berarti yang ini ya. Kalau Karina kalau Karina urutkan seperti ini. Mulai dari 32, lalu 12, lalu 6, negatif 8, dan negatif 18. Ya. Nah, yuk dari terbesar berarti mulai 32, jawabannya ini. 12, 6 berarti jawabannya adalah C ya. Kemudian yang nomor 3. Berikut kalimat perbandingan yang benar. Kita lihat satu persatu ya. Untuk yang pertama, negatif 22 lebih besar dari negatif 13. Ini salah. Ingat, karena bilangan negatif itu semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Berarti dia harusnya simbolnya seperti ini ya. Kemudian untuk yang B, 19 lebih besar dari negatif 17. Ini betul. Ya, tapi kita coba lihat jawaban yang lain dulu ya. Negatif 7 lebih kecil dari negatif 23. Salah, ini harusnya seperti ini. Kemudian 18 lebih kecil. Nah, ini juga salah. Berarti betul jawabannya adalah yang B. Lalu nomor 4, hasil dari negatif 92 dikurangi negatif 252. Nah, ketika negatif ketemu negatif seperti ini ya, adik-adik ini bisa kita anggap dia sebagai penjumlahan. Ya, berarti jadinya seperti ini. Negatif 92 dikurangi negatif 252 sama dengan negatif 92 ditambah 252. Ya, berarti hasilnya adalah 160. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 5, 1800 dibagi 250 dikurangi 35 dikali 2 dikurangi negatif 190 sama dengan M. Nilai M-nya adalah titik-titik ya. Kita lihat di sini untuk nomor 5. Jadinya kita akan menghitung untuk nomor 5. Ya, ini tadi soalnya. Nah, di sini kita proseskan dahulu, yaitu yang ini, ya, yang di dalam kurung dulu. Jadi untuk operasi bilangan, itu kita akan mendahulukan perkalian, kemudian pembagian, ya. Tapi kemudian kalau ada perkalian dan pembagian saja, kita akan proses dari kiri ke kanan, ya. Namun kalau ada dalam kurung, maka kita akan proseskan lebih dulu yang dalam kurungnya, ya. Dengan tetap kalau ada penjumlahan atau pengurangan, itu lebih kuat pengalian atau pembagian ya. Jadi kita akan proses yang ini dulu yaitu hasilnya 70. Ya, lalu yang ini kita ubah ya menjadi positif atau penambahan, penjumlahan ya. Kemudian setelah itu ini kita tulis ulang dan kita akan jumlahkan yang di dalam kurung yaitu ini 250 dikurangi 70 yaitu 180.
Ya, baru ditambah 190. Nah, kemudian kita akan proseskan dulu yang pembagian, berarti yang ini dulu ya. 100.800 dibagi 180 hasilnya adalah 10. Baru kita tambah 190 di sini. Sama dengan M. Berarti ini kita tambahkan M sama dengan 200. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 6. Hasil dari 145 dikali 16 ditambah 2100 dibagi 35 adalah titik-titik. Kita sudah lihat di sini ya, kita akan proseskan dahulu yang ini. Ya, yang ini. 145 dikali 16 hasilnya adalah 2320. Lalu 2100 dibagi 35, ini hasilnya adalah 60. Ya. Lalu baru kita tambahkan 2320 ditambah 60 hasilnya adalah 2380. Jadi jawabannya yang D. Lalu nomor 7, bentuk desimal dari 3/4. Nah, untuk mengubah menjadi desimal, kita bisa mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya kelipatan 10. Ya, kalau tidak bisa berarti kita akan menggunakan pembagian saja atau progapet juga bisa. Karena ini 4 bisa diubah menjadi 100 ya dengan mengalihkan baik pembilang maupun penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama yaitu 25. Jadi 3 dikali 25, 75, 4 dikali 25, 100. Kalau sudah per 100 seperti ini, kita tinggal seperti ini ya. Jadi 75, kita lihat nolnya ada 2, berarti dari titik terakhir kita mundur 2 langkah. 1, 2, berarti komanya di sini tambahkan 0. Jadinya 0,75 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang 8, pecahan berikut urut dari yang terkecil. Nah, kita sudah lihat yang 0,225 dulu dituliskan. Lalu setelah itu yang 23%, kita ubah menjadi desimal ya. 23 per 100 ini adalah 0,23. Kalau 3 per 8 ini adalah 0,375. 1 per 4 adalah 1,25. Kalau kita lihat mulai dari yang paling kecil, diminta yang paling terkecil ya. Berarti adalah ini urutan pertama, kemudian ini urutan kedua, urutan ketiga, ini keempat. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 9, hasil dari 65% dikurangi 3/5 ditambah 0,33 titik-titik. Nah, kita akan lihat di sini untuk 65% ini kita ubah menjadi desimal ya, yaitu 65 per 100 jadinya adalah ini ya 0,65. 0,65. Kemudian 0,6 ini adalah dari 3/5 ya. 3/5 itu kita kali 2 masing-masing jadinya 6 per 10 jadinya 0,6. Kemudian 0,33 kita tulis ulang di sini ya. Tinggal kita proseskan operasi bilangannya 0,65 dikurangi 0,6 ditambah 0,33. Hasilnya adalah 0,38. Nah, namun di sini dimintanya adalah pecahan ya per 50. Berarti ini kita ubah dulu menjadi pecahan yaitu 38 per 100. Karena dimintanya penyebutnya 50, jadi kita bagi 2 masing-masing. Ya, pembilangnya kita bagi 2. 38 dibagi 2 jadi 19. 100 dibagi 2 jadi 50. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Ibu membeli 17 per 20 kg tepung terigu, 0,82 kg gula pasir, dan 21 per 2 kg telur. Untuk membuat kue, ibu menggunakan masing-masing bahan sebanyak 0,75 kg. Sisa bahan yang dibeli adalah titik-titik. Kita ubah dulu semuanya menjadi desimal ya. Nah, 17 per 20 yang pertama tepung terigunya, kita ubah jadi desimal, yaitu dengan mengalihkan 5 masing-masing. Ya, kalau Karina jabarkan ini berarti dia akan menjadi 17 dikali 5 ya. Yaitu 85 per 100. Jadinya 0,85 ya. Karina langsung jawab seperti ini. Kemudian 21 per 2.
ini nggak usah kita buat jadi eh, apa per 10, 100 dan seterusnya, karena 1/2 itu adalah setengah. Ya, jadi 2,5. Nah, kita tinggal tambahkan semuanya 0,85 yang ini. Ya, yang ini 0,85, lalu ini kita masukkan lagi. Lalu yang 1/2 tadi yang 2,5 ya. Ini kita tambahkan semuanya, hasilnya adalah 4,17. Lalu kemudian ibu bilang, ibu akan membuat kue ya. Masing-masing bahannya ini akan kita gunakan sebanyak 0,75 kg. Karena ada tepung terigu, ada gula pasir dan telur, berarti ada 3 bahan. Ya, 3 bahan dikali 0,75 ya. Jadi 4,17 ya dikurangi 2,25. Jadi hasilnya adalah 1,92, yaitu yang D. Kemudian berikutnya kita ke nomor 11. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Bagian yang diarsir yang ini namanya apa? Kita coba lihat ya di sebelah kanan. Untuk apotema ya bentuknya seperti ini bukan ya, beda. Ini adalah garis apotema lingkaran. Kemudian kalau tembereng yang seperti ini yang diarsir ya, jadi ini bukan. Kemudian kita lihat juring. Kalau luas lingkaran tuh ya luasnya aja ya. Luasnya tuh berarti semuanya yang akan diarsir. Ya, jadinya seperti ini kalau luas lingkaran. Ya. Berarti jawabannya adalah juring ya, juring lingkaran. Kemudian nomor 12 masih menggunakan gambar tadi. Ya, ini dia nomor 12-nya. Jika panjang OA tuh yang ini. OA 8 cm. Berarti keliling lingkaran tersebut adalah titik-titik. Coba lihat di sebelah kanan nomor 12. Keliling rumusnya adalah 2πr. Ya, 2 dikali pi-nya kita boleh gunakan 3,14 dikali 8. Kita kalikan semuanya, hasilnya adalah 50,24. Jadi hasilnya adalah yang A. Nah, kita sudah sampai ke nomor 12 ya. Untuk 13 dan seterusnya nanti akan Karina bahas di video pembelajaran berikutnya. Jadi pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.